Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendasari segenap aktivitas kita sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang baru dan hari yang baru yang kembali kami dapat nikmati pada pagi ini. Kami bersyukur untuk istirahat malam yang dapat kami lalui dengan baik. Dan saat ini kami juga akan memulai segenap aktivitas kami mengisi hari yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini dan juga hari-hari ke depan. Biarlah kiranya ketika kami bersama disapa oleh firman Tuhan, firman itulah yang terus meneguhkan dan menolong kami, sehingga apapun aktivitas kami senantiasa ada di jalan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, tema pada pagi hari ini adalah kita adalah ahli waris karya Allah. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 4. Saya akan membacakan demikian. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Dan pada saat ini kalau kita membaca firman Tuhan dan khususnya di dalam ayat 25a dari Kisah Rasul 3, saudara-saudara, dikatakan di sana, kamulah
yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian. Saudara-saudara, kalau kita membuka ayat ini dalam versi terjemahan yang lain, misalnya saya melihat dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, maka ayat tersebut, yaitu dari Kisah Rasul 3 ayat 25a itu diterjemahkan demikian. Janji-janji dari Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi adalah untuk saudara-saudara. Dalam ayat ini, saudara-saudara, terkandung dua pengertian. Yang pertama, bahwa mereka akan menerima janji yang telah dibuat oleh para nabi, yaitu melihat dan menyaksikan bahwa nubuat-nubuat yang telah disampaikan nabi-nabi pada zaman dahulu itu digenapi. Lalu yang kedua, bahwa orang-orang itu akan ikut dalam perjanjian yang telah dibuat jauh sebelumnya antara Allah dengan Abraham. Dengan demikian, ayat tersebut hendak mengatakan, kalianlah atau kamulah yang mendapatkan penggenapan janji Allah yang telah disampaikan nabi-nabi itu. Saudara-saudara, tema doa pagi pada saat ini adalah kita adalah ahli waris karya Allah. Kalau kita berbicara tentang warisan, saudara-saudara, maka dalam pengertian umum, warisan adalah berkat dan juga sekaligus amanah. Jadi kalau orang itu mendapatkan warisan, ya dia sesungguhnya mendapat berkat gitu ya, mendapat bagian. Tetapi di dalamnya juga ada sebuah amanah, ada sebuah pesan yang semestinya di dalam amanah itu dia mengelola warisan itu dengan baik. Jadi warisan adalah sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Kalau bisa, sedapat mungkin saudara-saudara, warisan itu dapat dikembangkan dan bukan sebaliknya untuk dihabiskan. Orang yang memberikan warisan tentu tidak ingin yang diwariskannya itu habis begitu saja karena perilaku buruk ahli warisnya misalnya, saudara-saudara. Nah, seorang ahli waris adalah juga menjadi bagian dari yang diwariskan. Jika firman Tuhan pada pagi ini berkata, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat, atau kalianlah yang mendapatkan penggenapan janji Allah yang telah disampaikan nabi-nabi itu, maka itu berarti saudara-saudara kita mewarisi pengajaran dan pemberitaan para nabi sebagai para pendahulu dari saksi iman. Pengajaran itu adalah tentang Kristus, tentang Mesias, bahwa karya keselamatan Allah tidak hanya di dalam perjanjian lama, tetapi juga di dalam perjanjian baru yang digenapi di dalam Yesus yang disebut Kristus atau sebagai Mesias. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai ahli waris, kita wajib menjaga, memelihara, dan mengembangkan warisan dari hari ke hari. Artinya bahwa pemberitaan tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus tidak pernah usang dan tidak pernah berhenti, saudara-saudara. Hal itu terus diwariskan kepada generasi demi generasi. Sehingga karya penyelamatan Allah di dalam Kristus juga semakin dinikmati oleh banyak orang dan juga semakin banyak orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, tentu saja, saudara. Nah, di samping itu, setiap ajaran Kristus digali dan direnungkan, saudara, maka kita akan selalu mendapatkan hal-hal baru yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Ya, saya sudah menjadi Kristen sejak saya masih bayi. Ya, saya dibaptis waktu bayi, saya ikut sekolah minggu sampai hari ini karena memang keluarga kami Kristen, ya, orang tua kami Kristen. Tapi saudara-saudara, sepanjang saya menjadi orang Kristen sampai hari ini, ketika saya membaca ayat yang sama atau bagian Alkitab yang sama itu selalu relevan, ya, tidak pernah usang gitu ya. Jadi firman Tuhan itu selalu baru, saudara. Ya, jadi padahal
kalau kita bayangkan ya hidup kita menjadi orang Kristen dan mungkin sudah begitu lama dan kita juga membaca ayat atau firman Tuhan yang sama, tapi saudara ketika kita membacanya itu mendapatkan sesuatu yang baru. Bahkan ada yang mungkin belum kita pernah dapatkan atau kita dengar sebelumnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita dapat menghayati dan merenungkan firman Tuhan itu, bahkan mungkin dunia ya, saat mendengarkan ajaran Yesus mengenai keselamatan, mengenai berita sukacita ya, maka saudara-saudara sesungguhnya di situ kita mengalami kesegaran. Laksana kita mendapatkan air segar ketika kita mengalami kehausan, lalu kita dapat minum gitu ya, maka kehausan itu dapat diobati ya, dapat diselesaikan ketika kita dapat meminum dan kita di situ mendapatkan kesegaran yang baru. Kira-kira seperti itu firman Tuhan yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita meneruskan ajaran Kristus dengan cara menerapkan ajaran-ajaran Kristus melalui kehidupan di tengah keseharian hidup kita. Ya, dengan demikian kita sebagai ahli waris karya Allah akan selalu menjaga ajaran mulia dari Yesus Kristus melalui sikap dan tentu saja melalui gaya hidup kita sehari-hari, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara sebagai ahli waris untuk meneruskan karya Allah, ya tentu karya keselamatan Allah di dalam Kristus, maka poin yang harus kita pegang ataupun yang utama harus kita lakukan adalah kita terus menjadi saksi-saksi Kristus, kita terus meneladani Kristus, dan tentu saja kita meneruskan ajaran-ajaran Kristus yang sudah diwariskan kepada kita, dan kita sebagai ahli warisnya, kita juga terus menyatakan ajaran Kristus kepada dunia ini, sehingga dunia pun mengalami kesegaran pada saat menerima ajaran dan juga firman dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk melewati hari-hari kita ke depan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami dipanggil sebagai ahli waris karya Allah, di mana karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristus yang sudah kami terima dan kami alami, kami teruskan di dalam perilaku hidup kami yang senantiasa menjalani kehidupan ini seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, dan melaluinya dunia pun boleh mengalami kesegaran melalui kehadiran kami ketika kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup dan meneruskan ajaran itu kepada dunia ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami bukan saja sebagai pendengar tetapi juga sebagai pelaku firman, sehingga kehidupan kami boleh mendatangkan berkat dan kebaikan bagi banyak orang, khususnya di dalam kami meneruskan ajaran Kristus di tengah dunia ini. Pada saat ini kami berdoa bagi segenap pergumulan kami, di mana Tuhan mengenal kami dan Tuhan juga mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memenuhkan semuanya itu, dan Tuhan juga akan peliharakan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bila Tuhan tetap berkarya melalui obat-obatan, melalui dokter dan melalui para medis, sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali dipulihkan. Khususnya bagi mereka yang sedang terpapar COVID-19, tak henti-hentinya kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menguatkan, menghibur, sehingga mereka di dalam isolasi mandiri maupun isolasi dalam perawatan, mereka tidak kesepian, tidak kehilangan pengharapan, tetapi selalu mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan Tuhan selalu hadir dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk negara kami dengan berbagai pergumulannya. Biarlah Tuhan juga terus menolong dan menjaga negara ini, sehingga para pemimpin kami terus diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan dalam mengendalikan keadaan di negara ini, dalam kesejahteraan masyarakatnya ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami dan juga aktivitas kami sepanjang hari ini
dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.